Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Junas Arts. Oke, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat semua di sana ya. Di video kali ini saya bakal membahas tentang bagaimana cara mendapat pelanggan atau pembeli tetap ya. Sekedar informasi, di video itu kalau biasanya kan saya di videonya itu saya kasih kayak pengerjaan orderan ya, tapi untuk kali ini saya pakai video ini adalah video saya ngewarnain ya, kayak nimpa warna di gambar tradisional atau gambar pakai ballpoint dan kertas biasa gitu, terus langsung saya warnain di Clip Studio Paint. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu pada teman-teman yang bisa saya bilang cukup antusias ya di video-video saya sebelumnya, antusias untuk bertanya-tanya gitu kan, kayaknya masih banyak yang penasaran gitu tentang dunia mengorder gambar ini ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngasih like dan subscribe ya, terima kasih banyak. Benar-benar jadi penyemangat buat saya bikin video selanjutnya. Oke, langsung aja kita ke inti bahasan untuk video kali ini, yaitu bagaimana cara mendatangkan pembeli atau pelanggan tetap. Disclaimer dulu ya. Saya nggak menjamin, saya nggak mengatakan bahwa tips-tips saya ini bakal menjamin kalian bakal dapet pembeli atau pelanggan tetap ya, tapi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi sih. Jadi mungkin tiap orang juga beda-beda, tapi nggak ada salahnya buat dicoba lah gitu. Tips pertama yang bisa kalian lakukan yaitu aktif promosi di sosial media. Ya ini secara umum aja ya, kalau kita mau jualan gitu kan kita harus coba memasarkan barang dagangan kita gitu kemana aja lah, karena rezeki itu kita nggak tahu datangnya dari mana kan. Yang penting kita udah berusaha dan berdoa. Mumpung kita ada akses ke sosial media gitu kan, kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin gitu, bisa Instagram, Facebook, Twitter, atau sosial media lainnya. Kita bisa gunakan untuk promosi gambar-gambar kita. Untuk tips kedua yaitu lanjutan dari yang pertama ya, tentu kalau buka orderan di berbagai sosmed gitu, usahakan nama yang kita gunakan adalah sama. Misal di Facebook kita kasih nama akun kita A gitu, di Twitter sama Instagram kita juga kasih nama A. Kenapa gitu ya? Selain branding ya, orang bakal lebih gampang buat mencari kita. Misal oh ada yang order ke saya di Facebook, taunya namanya A gitu kan, terus tapi dia lebih aktif di Twitter gitu, dia mungkin coba nyari-nyari nama kalian, jadinya kalau nama kita sama ya bakal ketemu langsung gitu kan. Jadi nggak usah repot-repot ngasih tahu atau gimana gitu, oh namanya yang ini beda, yang di sosial media ini beda gitu, nggak usah. Jadi usahakan nama yang kita gunakan sama. Poin trik atau cara selanjutnya ini lebih fokus ke etika kerja kita ya, gimana cara kita melayani pembeli gitu.
Kalau saya bilangnya itu ramah dan profesional. Kalau ramah doang tapi nggak profesional ya kurang pas. Kalau profesional tapi nggak ramah ya kurang pas juga menurut saya. Eh, Penjabarannya kayak gini. Ramah itu sendiri saya ada beberapa poin ya. Yang pertama nggak kaku, yang kedua itu enak diajak ngobrol atau ngobrol tentang detail orderannya gitu. Ya kalau bisa kayak ngobrol sama temen gitulah, nggak kaku kayak poin pertama tadi. Tapi ya jangan tanda kutip jangan terlalu songong, jangan terlalu sotoy gitulah, yang biasa aja, santai gitu. Kemudian poin ketiga, fast respon, ya respon kita cepat. Kalau kita tahu itu HP kita ada notif ting gitu kan, notif dari klien tanya gimana kak, sudah sampai mana, ya kita jawab sejujurnya aja. Oh ya kak, masih sketsa ini gitu. Kemudian usahakan salam di awal dan di akhir. Ya salam sekedar hai gitu, terima kasih, itu menunjukkan kalau kita itu humble gitu ya. Gimana sih kalau ada pembeli yang datang itu dilayani dengan baik, terus ngomongnya juga enak gitu, nggak kayak dalam tanda kutip sedang marah-marah gitu kan. Salah satu caranya dengan salam dan terima kasih, maaf gitu-gitu lah. Nah, untuk bagian profesionalnya ini ada beberapa poin yang bisa saya tekankan, yaitu tepat waktu. Kalau kita promosi di sosial medianya bilang 3 hari selesai gitu ya, kita usahakan semaksimal mungkin 3 hari itu ya selesai. Kalaupun ada sesuatu yang ada misal kita lagi sibuk gak bisa pegang orderan ini, gak bisa nerusin selama seharian, ya bilang aja. Biasanya klien mostly ya, sebagian besar mungkin memaklumi, tapi ya jangan keseringan, jangan kelamaan gitu, lama-lama mereka juga jengkel. Terus juga update WIP berkala, ya update gambar setengah jadi berkala gitu. Jadi jangan misal orderan datang itu langsung lama gitu nggak ada kabar, tiba-tiba ngasih gambar jadi. Jangan, usahakan ngasih prosesnya ya, minimal sketsa, line art, base color gitu, biar bisa di monitor juga sama si klien. Kemudian hasil gambar sesuai portfolio. Maksudnya gini, kalau portfolio kita misal ya dalam tanda kutip bisa dibilang bagus banget gitu kan, usahakan hasil gambar kita untuk klien ini, untuk klien itu juga hasilnya kualitasnya juga setara lah. Jangan misal saya kayaknya pengen coba style ini deh, jangan, itu jangan diaplikasikan atau dilakukan kepada pembeli. Soalnya pembeli itu order ke kamu karena tahu kualitas gambarmu seperti ini gitu, jadi mereka mintanya ya gambar mereka ekspektasinya bakal seperti itu juga kualitasnya. Jadi jangan terlalu coba-coba style baru gitu untuk ngerjain orderan. Oke, tadi ramah dan profesional itu tips ketiga ya. Tips keempat, minta review hasil kerja kita ke klien gitu dengan sopan.
Ini kalau saya pribadi lebih fokus untuk Facebook ya, Facebook page. Kan kalau di Facebook page itu ada menu reviewnya. Nah, itu minta klien untuk nulis di sana. Ya, dengan sopan tentu saja. Kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa gitu, jangan dipaksa. Bisa dengan kata-kata, jika berkenan bisa tulis review di Facebook page saya kak, gitu. Atau kalau untuk di sosial media lain gitu kan, misal kita ngasih gambar hasil akhirnya, klien kan biasanya bereaksi gitu kan, kayak wah bagus banget, makasih ya kak, ini gambarnya bagus gitu. Nah itu diambil gitu, terus minta izin kalau perlu, boleh saya screenshot kak percakapan ini buat testimoni saya gitu. Biasanya untuk sosial media lain gitu. Kalau di Facebook mintanya untuk direview di Facebook page aja gitu. Kenapa saya nulis atau ngasih tips itu untuk minta review ke klien, yaitu ya untuk mendatangkan kepercayaan pembeli yang lain tuh, ya kan, untuk mendatangkan kepercayaan pembeli-pembeli yang akan datang gitu. Kalau lagi lihat-lihat portfolio kita terus mampir ke Facebook page gitu kan, lihat review, wah ini reviewnya bagus-bagus nih, jadi saya lebih percaya untuk order ke dia gitu. Kemudian juga menunjukkan keprofesionalitasan kita dalam bekerja. Oh ini berarti orang ini nggak main-main nih, buktinya ini reviewnya bagus-bagus gitu. Lanjut ke tips kelima, jadikan dirimu approachable atau gampang dihubungi gitu. Ada kasus kayak gini, kalau kita lihat ilustrator yang wah followernya banyak gitu, terus kegiatannya padat gitu kan, kita misal mau order ke dia atau gimana, agak ada rasa takut gitu, waduh ini ganggu gak ya, atau dia sedang open commission gak ya, mau tanya-tanya gitu, takut kan mau DM langsung. Cara yang saya gunakan biar orang-orang gak ngerasa gitu, itu ya kalau ada orderan gitu, orderan selesai gitu kan, kita ngasih tahu ke klien di akhir obrolan kita, bilang jangan sungkan ya kak kalau mau order lagi, insya Allah saya open commission terus kok, jadi kalau mau order atau tanya-tanya bisa DM atau inbox langsung saja, jangan sungkan gitu. Terus juga di postingan kita ya bisa kita kasih caption yang menunjukkan kalau kita ramah gitu, terus juga nggak kaku atau gimana gitu, pokoknya captionnya yang menunjukkan kalau kita enak lah kalau diajak ngobrol gitu, jadi orang-orang nggak sungkan kalau mau DM kita. Tips selanjutnya, tips keenam ya, tips keenam, jangan ngeremehin ya, jangan meremehkan orang yang tanya-tanya doang kan. Sebagai penjual, apalagi kalau kita jualan online gitu loh, pasti ada aja yang ya cuma tanya-tanya gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau bisa jangan diremehin. Kalau dia tanya sesuatu ya kita jawab semaksimal kita, sebaik kita, jangan sambil ngegas gitu kan. Orang tanya-tanya itu bisa jadi dia bakal jadi calon pembeli ya di suatu saat, kita kan nggak tahu gitu. Bisa aja dia sedang riset harga dan style gambar,
atau mungkin sedang memastikan sesuatu gitu. Kan ada kalau pembeli itu kayak masih ragu, masih takut gitu, dengan tanya-tanya dia bisa lebih plong, bisa lebih tercerahkan. Kalau kasus saya sendiri malah jarang yang cuma iseng tanya-tanya doang sih. Kebanyakan habis tanya gitu mungkin seminggu atau sebulan setelahnya dia balik lagi buat order karena alasannya mungkin belum gajian atau duitnya belum kumpul gitu. Ya bisa aja. Kemudian tips ke-7 yaitu sediakan bentuk commission murah. Kenapa begini? Karena menurut saya pribadi tidak setiap pelanggan itu bisa beli gambar ilustrasi yang full color atau full ilustrasi gitu, yang mana biasanya agak mahal dari gambar-gambar yang biasa, yang ya kayak sekedar sketsa atau chibi gitu. Dengan adanya orderan murah ini, mereka ada pilihan yang murah gitu untuk order gambar, dan mereka bisa dalam tanda kutip jajan untuk gambar yang kecil-kecil gitu. Siapa tahu dia mau order tapi budgetnya terbatas gitu kan, mau nyari-nyari gambar tapi budgetnya cuman segini, ada gak ya kita jualan yang gambar untuk harga segini gitu. Commission murah yang bisa kalian pakai gitu atau sediakan, saya bisa ngasih beberapa saran. Bisa sketsa, bisa headshot, bisa chibi, icon, atau line art doang. Untuk tips yang terakhir, tips ke-8, lakukan promosi diskon ya. Ya namanya pembeli itu pasti banyak yang suka dengan diskonan gitu kan. Sesekali mungkin kita bisa promosi diskon gitu, misal promosi di sosial media gitu kan, jualan untuk orderan ini bla 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 bla, misal CB gitu kan, CB 50% off gitu. Diskon 50% cuma untuk 3 orderan gitu. Kasih batasan gitu biar kalian gak kewalahan. Hal ini juga kadang mendatangkan pelanggan yang sebelumnya pernah order ke kita gitu. Ya jangan keterusan, soalnya kasihan kalian juga kan, misal jualan setengah harga gitu rugi juga kalian, kasihan kerjanya gitu. Ya sesekali, mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu nggak apa-apa. Oke, itu tadi bahasan tentang tips atau cara mendatangkan pembeli atau pelanggan tetap. Sekali lagi ini nggak menjamin ya bakal mendatangkan pelanggan tetap, tapi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan alhamdulillah dapat beberapa pelanggan tetap yang secara konstan atau secara berkala itu order, kadang sebulan sekali, kadang enggak seminggu sekali juga sih, kadang 2 minggu atau 3 minggu sekali gitu. Ini saya rekap lagi dari awal. Yang pertama yaitu aktif promosi di sosial media, kemudian
gunakan nama akun yang sama kalau kita memakai sosial media, beberapa sosial media gitu. Yang ketiga, jadilah ramah dan profesional. Yang keempat, coba minta review atau testimoni dengan sopan ke pembeli. Yang kelima, jadikan dirimu approachable atau gampang dihubungi. Yang keenam, jangan meremehkan orang yang cuma tanya-tanya doang. Terus yang ketujuh, sediakan bentuk commission murah. Dan yang kedelapan yaitu lakukan promosi diskon. Sekian untuk pembahasan di video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan sampai ke detik ini. Kalau kalian ada sesuatu yang mau diungkapkan atau mau ditanyakan gitu, atau mungkin mau ngasih saran dan kritik, bisa ditulis di kolom komentar saja. Terima kasih juga buat yang subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.